Pada kesini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Harlen Simanjuntak, di mana pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia? Dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia yaitu terdapat dampak pada kesehatan. Dampak COVID-19 juga sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di sektor industri perusahaan, baik itu industri berskala besar maupun kecil. Sektor pariwisata di Indonesia juga merasakan dampak tersebut, termasuk industri Indonesia yang membuat perekonomian yang didukung oleh faktor-faktor global yang mengalami perosotan. Karena Indonesia banyak yang bekerja mengandalkan upah harian, itu menjadi salah satu kepedulian pemerintah agar aktivitas perekonomian dapat tetap berjalan. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan interaksi sosial atau social distancing terkait dengan adanya penyebaran COVID-19 dan tidak melakukan kebijakan lockdown. Hal itu juga didukung dengan kebijakan setiap kepala daerah, diantaranya meliburkan sekolah dan menutup sementara tempat wisata dan meliburkan pabrik untuk sementara waktu untuk mencegah atau menghambat penyebaran COVID-19. Lockdown artinya membatasi satu wilayah atau daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan. Maka dari itu kebijakan untuk menerapkan kegiatan lockdown belum bisa diterapkan saat ini. Namun sebagian sekolah pariwisata dan pabrik telah ditutup untuk sementara. Akibat dari penyebaran COVID tersebut, para pelajar dan mahasiswa diliburkan sampai waktu yang telah ditentukan. Para pelajar tersebut tidak semata-mata diliburkan karena mereka juga diberikan kewajiban untuk belajar di rumah seperti daring. Mereka diberi tugas rumah dan belajar online. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi para orang tua karena harus memantau perkembangan belajar anak di rumah. Bukan hanya masalah kesehatan, ekonomi, tetapi tempat-tempat pariwisata juga ditutup untuk sementara waktu untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Akibatnya tempat-tempat pariwisata tersebut mengalami kerugian dikarenakan tempat pariwisata yang sepi pengunjung, namun pihak wisata masih harus tetap memenuhi biaya operasinya, baik karyawan ataupun buruh yang dirumahkan. Mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan. Akibatnya keadaan perekonomian para karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, walaupun hanya sementara. Tetap saja bagi karyawan yang dirumahkan, mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sewaktu-waktu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan? Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendidikan yaitu seperti berakhirnya proses belajar tatap muka menjadi sistem daring yang mengalami banyak kendala-kendala seperti yang pertama, penggunaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana prasarana baik itu dalam siswa ataupun guru-guru. Yang ketiga, jaringan internet atau karena terdapat di daerah tertentu atau terpencil yang mengalami sulitnya jaringan dikarenakan faktor lokasi atau situasi. Dampak yang keempat, biaya. Karena tidak seluruh orang tua dari siswa berada di daerah zona yang mampu dan berpenghasilan tetap. Ada yang bahkan kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Maka dari itu, pengaruh pandemi COVID-19 ini sangat berkendala bagi para pendidik atau sekolah. Pertanyaan yang nomor 3, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan atau kegiatan perkuliahan? Pengaruhnya, selain pada kegiatan sekolah, COVID-19 juga berdampak pada perkuliahan.
bukan hanya karena sistem yang berubah menjadi daring, tetapi juga faktor lain seperti yang pertama, mahasiswa yang menerima wisuda bulan lalu akan mendapatkan gelar sarjana dan akhirnya ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu, mahasiswa yang memprogram skripsi pun mendapatkan kesulitan untuk melakukan pengamatan yang memerlukan terjun ke lapangan langsung. Mahasiswa yang akan melakukan sempro atau bahkan sidang skripsi dan akhirnya menggunakan jalan alternatif dengan berani. Selain itu, mahasiswa yang memperkirakan pandemi ini tidak akan sampai akhir semester, mereka kembali ke rumah dan masih kembali barang-barangnya di kos. Hal ini menimbulkan rasa cemas dan bingung karena ditakutkan barang-barangnya yang hilang, namun untuk dikembalikan pengambil itu tidak boleh. Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam kuota jaringan internet serta pemberian tugas banyak tidak seimbang dengan pemberian materi. Baiklah, sekian dari